Perikanan budidaya atau aquaculture merupakan salah satu subsektor perikanan yang mempunyai potensi luar biasa untuk dikembangkan sebagai motor penggerak ekonomi nasional, sekaligus jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Potensi perikanan budidaya masih sangat luas dengan potensi lahan secara nasional, diperkirakan seluas 17,92 juta hektar dengan pemanfaatan masing-masing 7,57% untuk budidaya air tawar, 25,56% untuk budidaya air payau, dan 3,6% untuk budidaya air laut. Dari data tersebut, jelas bahwa peluang pengembangan perikanan budidaya di masa yang akan datang sangat menjanjikan. Beberapa catatan menunjukkan perkembangan yang optimis. Salah satunya bahwa dalam 2 dekade terakhir, tepatnya sejak tahun 2010, produksi perikanan budidaya telah mampu melampaui produksi perikanan tangkap. Kondisi ini membuktikan sekaligus memberikan harapan bagi masyarakat untuk tidak ragu menjadikan perikanan budidaya sebagai salah satu pilihan untuk meraih kesejahteraan. Terdapat beberapa faktor yang perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan produksi perikanan budidaya. Salah satunya adalah kualitas dan kuantitas benih ikan. Tidak dapat disangkal bahwa sebagian besar penghasilan benih adalah unit pembenihan skala kecil yang masih menggunakan metode pembenihan tradisional. Oleh karena itu, sejak tahun 2017, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya melalui Direktorat Perbenihan melakukan revitalisasi unit-unit perbenihan rakyat yang dianggap memiliki etos kerja baik untuk meningkatkan produksi benih ikan serta sudah memiliki kegiatan dalam pembenihan ikan. Penyediaan benih ikan bermutu merupakan faktor kunci dan strategis untuk dapat menggerakkan seluruh sumber daya dan potensi perikanan budidaya sehingga mampu berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Benih memainkan peranan penting sebagai sarana utama dalam mengoptimalkan sumber daya dan potensi perikanan budidaya. Unit pembenihan ikan air tawar atau PAYO sebagian besar merupakan unit pembenihan lengkap yang memiliki seluruh segmentasi kegiatan pembenihan, di antaranya memiliki induk, melakukan pemijahan, dan menjual benih ikan atau udang. Sedangkan unit pembenihan ikan air laut lebih banyak berada pada segmentasi pendederan. Hal ini dikarenakan biaya dalam pemeliharaan induk ikan laut sangat tinggi, sehingga induk ikan laut biasa dipelihara oleh instansi pemerintah atau swasta. Dari ketiga model di atas, untuk pembenihan ikan air tawar dan air laut, banyak melibatkan pembenih-pembenih skala kecil dengan kemampuan produksi benih yang terbatas dan kualitas yang belum maksimal. Untuk mengatasi permasalahan ini, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya meluncurkan program revitalisasi unit pembenihan masyarakat dengan tujuan untuk mengenalkan dan memberi percontohan teknologi pembenihan yang terbaru, baik dari segi desain, teknologi maupun standar yang harus diterapkan dalam suatu unit pembenihan. Perbaikan atau revitalisasi fasilitas unit pembenihan dilakukan dalam upaya meningkatkan kapasitas produksi, di antaranya melalui perbaikan wadah pemeliharaan induk, wadah pemeliharaan larva, dan benih. Perbaikan standar operasional prosedur yang selama ini dijalankan juga dilakukan sehingga tujuan utama, yaitu peningkatan produksi benih, dapat tercapai. Nama saya Yunus, saya sebagai Ketua Kelompok Maju Mapan. Alamatnya ada di Desa Bendosari, Duplang, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Saya memulai usaha di pembenihan ikan lele itu, saya mulai dari tahun 2012. Setelah saya tahun 2017, saya dapat bantuan percontohan pembenihan ikan lele dari BPPAT Sukabumi. Pada awalnya, dulu saya mulai usaha ini
tahun 2012. Itu untuk pertama kali saya memulai usaha, saya merintisnya dari nol. Terbukti dari induk saja, dulu saya pinjam dulu. Sampai setelah saya dapat bantuan ini, alhamdulillah, saya untuk 1 bulan bisa rata-rata memproduksi bibit lele ukuran 67 sejumlah antara 100 sampai 200 ribu untuk per bulannya saya kirim ke kampung lele. Untuk kedepannya saya mempunyai rencana untuk bisa menambah kolam pendederan sejumlah 100 kolam. Sebagai kelompok perwakilan dari kelompok Maju Mapan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Kelautan Perikanan atas bantuan yang kami terima ini. Semoga kami kedepannya bisa lebih maju lagi dan semoga KKP juga lebih jaya kedepannya. Terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya adalah Abdul Salam dari kelompok aquaculture dengan berjumlah 10 orang. Pada tahun 2017 kami juga menerima bantuan dari pusat lewat dari lokal Takalar. Sarana yang kami dapatkan adalah bantuan indot, termasuk dengan patang, dengan bantuan sarana dan prasarana untuk produksi seperti filter dan lainnya. Manfaat selama yang kita pakai sangat menunjang, utamanya di sektor produksi. Karena kenapa? Dulunya kita tidak pernah pakai, akhirnya kita pakai, otomatis sangat mempengaruhi produksi. Nah, sehingga kita pakai alat dan bahan itu selama ini sangat menunjang untuk kegiatan-kegiatan kita punya kelompok, khususnya di produksi, Pak. Paling tidak digunakan alat dan alat yang dibantu itu sangat menunjang. Karena memang kita ini pembitang udah yang skala rumah tangga minim yang kita miliki sarana yang semacam gini. Jadi adanya bantuan ini sangat manfaat. Kedua juga sangat manfaat pada petani dan tambak. Benih merupakan faktor utama dalam proses budidaya ikan. Biaya benih dalam suatu usaha budidaya dapat mencapai 20–30%. Hal ini menyebabkan perlunya perhatian khusus dalam penyediaan benih di masyarakat pembudidaya. Benih bermutu merupakan solusi agar produksi yang dihasilkan meningkat dan berkualitas. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sejak tahun 2015 telah meluncurkan program bantuan benih. Pada tahun 2018, bantuan benih kepada masyarakat mencapai 163.849.896 ekor. Jumlah ini akan ditingkatkan kembali pada tahun 2019 dengan target bantuan benih mencapai 213.800.000 ekor. Bantuan benih ini salah satunya bertujuan untuk memberikan tambahan modal bagi pembudidaya skala kecil sehingga diharapkan setelah panen dapat digulirkan kembali menjadi modal usaha baru dan bahkan dapat mengembangkan usaha budidayanya. Bantuan benih yang diberikan adalah benih bermutu yang diproduksi oleh UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, di mana proses produksinya telah memenuhi standar nasional Indonesia dan ukuran yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pembudidaya. Di samping bantuan benih untuk budidaya, benih yang diberikan juga dapat digunakan untuk keperluan restocking. Benih untuk restocking ini adalah benih ikan-ikan lokal yang selama ini sudah menurun populasinya di beberapa perairan umum. Unit Pelaksana Teknis atau UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang telah berhasil menguasai proses produksi ikan lokal ini dapat memberikan benih ikan lokal untuk menambah populasi ikan lokal di alam, sekaligus untuk meningkatkan pendapatan nelayan penangkap ikan di perairan umum.
Perkenalkan, nama saya Hartoyo dari kelompok Kerapu Segara, Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kelautan Perikanan melalui Dirjen Budidaya atas bantuan bibit kerapu di tahun 2019 melalui BPAP Situbondo. Di samping program revitalisasi unit pembenihan, terdapat beberapa program lain yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya melalui Direktorat Perbenihan, di antaranya adalah bantuan induk ikan unggul. Unit Pelaksana Teknis atau UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebagai salah satu ujung tombak dalam mengenalkan dan menyebarluaskan teknologi perikanan budidaya, salah satunya memiliki tugas untuk memproduksi induk unggul. Di samping itu, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya juga bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, LIPI, Universitas, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi melalui jejaring pemuliaan induk unggul telah melakukan rilis beberapa jenis dan atau varietas induk udang Faname Nusantara, ikan air tawar unggul, di antaranya ikan nila nirwana, ikan lele sangkuriang, ikan gurame batanghari, ikan nila sultana, dan lain-lain. Induk unggul yang dihasilkan oleh UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tersebut disebarluaskan kepada masyarakat yang memerlukan. Tentunya beberapa persyaratan penerima sangat diperlukan, karena pengelolaan induk memerlukan wadah dan manajemen yang khusus dan memadai. Program bantuan induk unggul ini dilakukan untuk mendorong distribusi induk unggul di masyarakat, sehingga nantinya dapat diproduksi benih bermutu yang mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas benih ikan yang dihasilkan. Perkenalkan, saya dengan Ibu Iin, saya perwakilan dari kelompok Perpila, Desa Pasir Putih, Kabupaten Situbondo. Saya ingin mengucapkan sangat banyak-banyak terima kasih kepada KKP melalui Bapak Dirjen Perikanan dan Kelautan untuk bantuan induk Faname yang sangat membantu kami, yaitu yang disalurkan melalui BPAP Situbondo. Harapan nanti juga dapat mengeluarkan nopli dengan bibit yang unggul, benur dengan yang kualitas unggul juga. Nah, di mana nanti hasil dari pembibitan kita ini, yaitu keturunan dari induk-induk unggul dari BPAP ini, dapat kita salurkan ke seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan order. Tetapi karena ada beberapa kendala dalam waktu terakhir ini, yaitu naiknya harga kargo yang terlalu tinggi ya, jadinya sementara kita tidak bisa menyalurkan sampai ke luar Pulau Jawa. Jadi sementara nanti kita akan salurkan di Jawa Timur dan Jawa Tengah saja, khususnya di daerah Tuban, Lamongan, kemudian Sloke sampai dengan Tegal. Nah, nanti untuk itu pun kita nggak hanya menyalurkan kemudian kita lepas tangan. Jadi kita harapkan dengan bantuan dari Dirjen Perikanan ini yang disalurkan oleh BPAP, nanti semua kita evaluasi. Kami sangat berterima kasih kepada BPAP Situbondo juga yang telah menyediakan bibit unggul yang menjadikan induk ini ya. Soalnya apa? Mereka sangat responnya, kemudian kerjasamanya dengan kami itu sangat baik. Jadi mulai awal kita dipersilahkan untuk ikut memonitor perkembangan calon induk yang akan didistribusikan kepada kami. Bahkan kami juga terus diawasi, terus diajak komunikasi tentang perkembangan ataupun mungkin ada suatu masalah setelah dipindah ke lokasi kami ataupun apa saja masalahnya, mereka tetap terbuka
komunikasi tetap terbuka. Jadi kita bisa terus mengembangkan dan terus mengembangkan lagi inovasi bersama-sama untuk khususnya komoditi udang. Program-program Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang dilaksanakan dan dikoordinir oleh Direktorat Perbenihan, seperti revitalisasi unit pembenihan, bantuan induk, dan bantuan benih, sangat penting dilakukan guna meningkatkan produksi benih ikan bermutu nasional yang akan berdampak pada peningkatan produksi perikanan budidaya.